sama ya. Ini beberapa area yang cukup menarik ya. Ini udah masuk bahkan ya. Ini bahkan udah masuk cukup dalam ya. Alasan dia masuk di sini ada pro zone atau ada rally bus rally di time frame yang cukup kecil ya. Kalau misalkan ini nanti naik ya, naik, teman-teman harus perhatikan yang area merah ya. Biasanya teman-teman di rally bus drop ini juga dia akan menguji ya. Kalau misalkan dia nggak mampu menembus ini, dia kemungkinan akan balik ke bawah ya. Tapi seandainya nanti dia itu menguji rally bus drop dan ternyata nggak mampu ya, dia jebol, dia akan lanjut naik ke atas ya. Ini jebol, kemungkinan dia akan menguji ini ya, menguji ini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti kita belajar supply and demand. Jadi nanti plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Teman-teman juga wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, hari ini kita akan bahas BTC USD aja karena hari Sabtu Minggu itu kan yang buka kripto, salah satunya adalah BTC USD. Kita akan bahas di BTC USD dari time frame D1 sampai ke M5. Oke, kita akan mulai. Kondisi dari BTC USD sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya trennya lagi naik dan strong uptrend sekarang ya. Presisi banget gitu ya. Dan sekarang kondisinya lagi di atas harga tertinggi di sini. Nah, ini harga tertinggi. Nah, kita akan coba cek ya di misalkan di 1 bulan. Nah, di sini, nah ini kan nggak ada market di sebelahnya. Artinya ini adalah yang tertinggi ya. Jadi sepanjang sejarah gitu ya. Karena trennya adalah naik, maka kita akan fokus di area-area buy. Ya. Di mana kira-kira kita akan bahas dari yang konservatif dulu, yang deket-deket dengan EMA 200 ya. Yang cukup dekat dengan EMA 200 di bawah sini ada drawback rally. Nah, ini ya. Ini cukup menarik. Di sini ada drawback rally. Nah, ini ada DBR. Ada drawback rally yang cukup dekat dengan EMA 200 ya. Jadi area ini cukup menarik. Di sini ada drawback rally. Kita akan gunakan huruf besar coba. Nah, sini ada DBR. Sini ada DBR, ada drawback rally. Di atas ini juga ada drawback rally juga, ada good retest. Nah, ini ada DBR juga. Nah, sini juga ada DBR. Nah, di atas ini sebenarnya juga ada sama. Ini ada prozone ya. Ini ada rally bus rally dan yang di sini juga ada sama ya. Ini beberapa area yang cukup menarik ya. Ini udah masuk bahkan ya. Ini bahkan udah masuk cukup dalam ya. Alasan dia masuk di sini ada prozone atau ada rally bus rally di time frame yang cukup kecil ya. Ini juga sama. Jadi beberapa area ini yang cukup menarik teman-teman untuk di area-area buy. Tentu semakin ke bawah semakin konservatif ya, semakin RR-nya lebih bagus, risk-nya lebih kecil, semakin di area yang paling bawah, yang paling apa ya, low risk lah ya, dan RR-nya bagus, yang probabilitas cukup tinggi ya paling bawah gitu ya. Cuman kan jauh gitu ya, jauh. Kita akan coba screenshot dulu. Nah, kita akan screenshot dulu, nanti ini yang kita share. Oke. Oke, kita akan turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil, ke 240. Nah, kita akan turunkan ke 240 biar nggak bingung, kita akan hapus. Nah, di 240 ini kondisinya juga sama ya. Kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Artinya market juga lagi naik gitu ya. Mana area yang cukup menarik di sini? Kalau teman-teman lihat ada rally bus rally. Nah,
Nah, ini ada rally base rally dan ada EMA 200-nya. Ada rally base rally dan ada EMA 200-nya. Ini yang paling cukup menarik ya. Dan yang kedua, di sini ada cukup menarik. Di sini ada Prozone ya. Di sini juga ada rally base rally sebenarnya. Nah, ini sebenarnya jadi rally base rally time frame kecil. Dan di atas lagi di sini ada rally base rally juga. Nah, ini yang tadi kelihatan masuk ya. Nah, ini ada rally base rally. Nah, kenapa alasan dia ini mantul? Karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan cukup agresif banget ya. Dia bahkan 2 kali. Nah, alasan dia mantul di sini karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren ya. Cuman ini cukup agresif banget. Dan yang perlu diperhatikan, teman-teman, di atas ini ada rally base drop. Nah, sini ada rally base drop. Artinya kalau misalkan ini nanti naik ya, naik, teman-teman harus perhatikan yang area merah ya. Biasanya teman-teman di rally base drop ini juga dia akan menguji ya. Kalau misalkan dia nggak mampu menembus ini, dia kemungkinan akan balik ke bawah ya. Tapi seandainya nanti dia itu menguji rally base drop dan ternyata nggak mampu ya, dia jebol, dia akan lanjut naik ke atas ya. Jadi kuncinya itu ya. Tapi seandainya nanti ini jebol, ya ini jebol, kemungkinan dia akan menguji ini. Ya, menguji ini gitu ya. Jadi beberapa layer gitu ya yang teman-teman perlu perhatikan untuk di BTC USD di H4. Oke, kita akan coba screenshot dulu ya. Nanti kita akan juga share ini. Oke, sekarang kita akan turunkan lagi ke time frame 60 menit. Nah, di 60 ini sekarang kondisinya lagi sideways ya, lagi sideways, kondisinya lagi nggak jelas ya. Artinya kita nggak tahu kalau di 60 ini mau jadi seller atau mau jadi buyer ya. Artinya di sini kita nggak jelas ya, lagi sideways ya, lagi sideways. Kita akan turunkan lagi ke M30. Di M30 juga sama, kondisinya ini sekarang lagi nggak jelas ya, lagi nggak jelas. Kondisinya lagi nggak jelas, nggak tahu ini lagi mau kemana ya. Makanya kalau di acuan di time frame kecil ini sekarang lagi nggak tahu kita mau ngapain ya, karena trennya nggak jelas. Yang bisa dibuat acuan di time frame yang lebih besar tadi ya. Untuk di M30 itu kita akan turunkan lagi ke M15. Di M15 juga kondisinya sama ya, sebenarnya mau downtrend, cuman ini areanya lagi EMA-nya lagi menyempit, artinya ini bisa aja dia koreksi pindah ke atas ya, harganya di atas EMA ya, makanya ini lagi nggak jelas. Tapi di sini ada drop base drop ya, ini ada drop base drop. Cuman ya EMA-nya udah nyebrang juga sebenarnya, artinya ya nggak valid juga ya. Jadi lagi nggak jelas di time frame kecil, makanya teman-teman harus berhati-hati. Bisa aja dia sideways ya, dia ngocok gitu ya. Bawah atas, makanya tetap perlu berhati-hati ya, karena di time frame kecil trennya lagi nggak jelas ya. Kita akan turunkan lagi ke M5. Di M5 juga sama ya, kondisinya sekarang lagi nggak jelas. Harga di atas EMA 200, tapi EMA yang lainnya juga masih di bawah, artinya trennya lagi nggak jelas, kita nggak tahu mau ngapain ya. Jadi seperti itu analisanya teman-teman. Jadi kita nggak lama karena kita hanya bahas di BTC USD aja. Jadi yang kesimpulannya adalah time frame yang jelas tadi di D1 sampai di H4 itu kelihatan trennya jelas, kita mau ngapain ya, kita mau buy di mana ya. Jadi kalau di time frame kecil ya kita nggak bisa bahas karena trennya nggak jelas, kita nggak tahu kita mau ngapain gitu ya. Oke, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita bahas itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun dan nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Teman-teman jangan lupa wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.